Kita hilang di situ. Nah, masih banyak orang Kristen yang rajin ke gereja. Rajin. Tapi rohnya belum diperbarui. Sehingga komunikasi dengan Papa nggak pernah nyambung. Bisa ngerti contoh ini saudara? Maka itu roh ini perlu diperbarui. Nah, contoh paling kecil dan paling sederhana, bagaimana roh ini bisa diperbarui? Saudara belajar semua mama di dunia. Kalau papa jarang, ini mama. Semua mama di dunia. Bagaimana caranya bisa komunikasi dengan anak bayinya? Sebetulnya semua mama itu, jangan tersinggung mama-mama, itu cuma pakai ilmu kira-kira. Anak itu nangis, oh mungkin kencing, kan mungkin. Mana mama itu tahu anak itu lagi ngapain? Anak itu nggak bisa dimengerti. Dia cerita mau yang begini, dia tuh mau ngomong sakit perut atau mau ngomong ini, tapi kan belum ngerti bahasanya. Tapi mengapa mama bisa ngerti walaupun pakai ilmu kira-kira? Kira-kira apa jawabannya? Ada kasih, ada kasih. Nah, kasih itu yang mempersatukan. Nah, seperti itu dan Papa di surga. Saudara, roh itu perlu diperbarui supaya kita bisa berkomunikasi dengan Papa. Tanpa roh kita diperbarui, kita nggak mungkin ngerti dia. Nggak mungkin. Hidup dia dengan hidup kita beda jauh, betul nggak? Kita seneng yang kotor-kotor karena kita berdosa. Dia itu kudus. Dan banyak hal, konsep-konsep yang gak pernah nyambung. Maka itu roh kita ini perlu diperbarui lebih dulu. Pembaruan roh sederhana terjadinya kalau kita buka hati kita. Papa ini aku. Salah satu anak kami, namanya Jason ini, dia ada anak angkat masih kecil. Umur berapa dia Jason? 4 tahun? 4 tahun. Kenapa anak itu bisa manggil dia Papa padahal masih umur 4 tahun perempuan? Tiap pagi, pokoknya begitu anak itu bangun, dia pasti ketok kamar Jason dan dia panggil Papa. Padahal bukan anak kandungnya. Nah, anak itu ditinggal oleh ayahnya. Mamanya masih saudara dengan Jason. Jadi anak itu tanpa diberitahu, karena cuma ada satu laki di rumah itu, langsung dia panggil Papa. Saya memberitahu anak itu bisa punya naluri seperti itu. Kalau nanti dia besar, misalnya diyakinkan bahwa itu bukan papamu, anak itu gak akan percaya. Kecuali kalau dia ngotot mau tes DNA, tes keayahan namanya, baru tahu itu anaknya siapa. Kenapa anak itu bisa nganggap dia papanya padahal dia bukan papanya? Nah, ada kasih di sini. Saudara, nikmati dulu kasih Papa dari surga kepada kita semua. Maka itu tidak ada agama manapun kecuali Yesus Tuhan kita yang memberitahukan dan mengajarkan bahwa pencipta alam semesta itu Papamu. Tidak ada yang lain di dunia ini. Dia itu Papamu. Jadi dalam komunikasi kita dengan dia, itu seperti anak dengan Papa. Bayangkan waktu saya kemarin dengar cerita Jason, saya itu bisa merasakan hatinya. Sampai tadi pagi, tadi malam, karena dia harus ikut saya ke Balikpapan. Saya tanya, lalu besok pagi kalau anak itu bangun, karena dia ikutnya mendadak. Waktu kami datang ke rumahnya, anak itu sudah tidur. Saya tanya dia tadi malam di perjalanan, kalau anakmu itu bangun besok cari kamu nggak ada bagaimana? Karena besok jam 6 pagi itu ketok. Ternyata tadi pagi dia sudah telepon. Dan ngerti komunikasi itu. Nah, semua orang yang sudah pernah punya anak lebih ngerti hubungan ini. Yang bukan anak kandung saja ngerti bagaimana perasaan seorang papa. Jadi roh kita diperbarui itu bukan lewat doa. Roh kita diperbarui bukan lewat apa-apa, ritual agama tidak. Roh kita diperbarui waktu kita membuka hati kita untuk menikmati kasih Papa di surga ini. Cuma itu saja. Dengarkan orang-orang tua. Walaupun anak saudara masih kecil, walaupun baru satu anak saudara, dengarkan. Mengapa anak kecil itu gak pernah bisa khawatir? Ngerti maksud saya? Anak kecil pernah khawatir tidak?
Sama sekali. Misalnya, satu hari satu keluarga ayah dan ibu betul-betul terjepit hidup. Untuk makan besok itu sudah tidak ada. Keluarga itu punya anak kecil-kecil. Ngomong aja 4, dari 7 tahun sampai umur 1 tahun misalnya. Hari itu ayah berkata kepada 4 mereka. Jelas perkataan. Papa mama gak punya uang. Besok gak tahu kita ini mau makan apa. Jawab pertanyaan saya. Reaksi anak-anak itu bagaimana? Ayo jawab. Reaksinya bagaimana? Nangis? Tidak. Mereka bagaimana reaksinya? Cuek. Gak mau tahu. Apakah mereka tuli? Tidak. Apakah mereka ngerti kata-kata papa mamanya besok gak ada makanan karena gak punya uang? Ngerti tidak? Ngerti. Gak punya uang itu apa mereka ngerti. Tapi kenapa mereka cuek? Karena gak mikir. Bukan itu. Anak-anak punya konsep. Papa mamaku pintar, pasti bisa cari duit lagi. Itu pikiran anak-anak. Nah seperti itu. Kalau roh kita diperbarui, maka kita bisa mengenal Papa itu luar biasa. Bagian ini penting sekali. Maka itu menjadi Kristen hanya sekedar ke gereja dan ikut aktivitas kegerejaan tidak menjamin rohnya diperbarui atau tidak. Tapi roh itu diperbarui ketika hubungan kita dengan Papa itu sebagai anak dan Papa. Maka itu sangat salah ketika gereja mengubah konsep ini. Konsep apa yang diubah? Hampir semua gereja begitu tahu ada orang yang baru menjadi percaya, maka doktrinnya adalah Tuhan. Ayo kenal Tuhan. Ayo kenal Tuhan. Salah, saudara. Baca kehidupan Yesus dalam 4 Injil, kita akan ketemu. Sebenarnya semua orang yang baru belajar percaya kepada pencipta alam semesta, orang itu harus dikenalkan bukan sebagai Tuhan, tapi dia sebagai Papa. Apa bedanya? Kalau kita dikenalkan dia sebagai Tuhan, yang muncul di benak kita adalah peraturan, adalah hukum. Betul tidak? Karena Tuhan. Tapi kalau kita dikenalkan sebagai Papa, beda. Kasih yang akan muncul. Nah begini ilustrasinya. Enggak ada ayah segila apapun ayah itu. Kok saya berkata ya. Begitu dia anaknya lahir, ya, hari pertama anaknya lahir, belum pulang dari rumah sakit, masih di rumah sakit. Terus Papa ini beri peraturan. Kamu harus tahu. Ini ngomong pada bayi yang baru beberapa jam ini. Kamu harus tahu peraturan di rumah ini. Bangun pagi jam 5. Habis itu ngepel, nyapu, ngepel. Jam 6 makan. Begitu tidak? Tidak. Nah kalau kita mengenal dia sebagai Tuhan, itu yang muncul hukumnya, peraturannya. Maka itu kenapa banyak orang Kristen belum kenal dia sebagai Papa. Yang tahu cuma jangan ini, jangan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah itu peraturan semua. Sehingga orang itu merasa capek menjadi Kristen karena cuma peraturan saja. Padahal dia itu Papa. Kenali dulu sebagai Papa. Mulai nangkap sekarang ini. Nah contoh yang paling jelas adalah di Yohanes pasal yang keempat. Ya, ini contohnya orang yang beragama. Ya, ini contohnya orang beragama. Tuhan Yesus sudah berdialog dengan perempuan itu sederhana sekali. Aku nggak punya timba, kamu punya timba. Tapi aku punya air lain, yaitu air hidup. Kalau kamu minum dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum dari air ku berikan, nggak akan haus lagi. Bahkan air itu jadi mata air dalam hatimu. Wah, perempuan ini senang sekali. Kalau gitu beri aku air itu, supaya aku nggak bolak-balik ke sumur ini. Siapa yang nggak mau? Misalnya, kalau di dunia ada orang perusahaan farmasi jual 1 tablet yang hebat sekali. Tabletnya iklannya begini. Apabila Anda makan 1 tablet ini, nggak akan lapar sampai mati. Kira-kira saudara mau nggak dapat tablet itu? Mau dong? Ya, nggak perlu apa cari duit, tidur aja kenyang terus.
Kita hilang di situ. Nah, masih banyak orang Kristen yang rajin ke gereja.